Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Maulinda Halimatur Rohmah, mahasiswa alih jenjang dari Universitas Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan SP1 pada pasien dengan resiko bunuh diri. Bunuh diri sendiri adalah keadaan di mana seseorang dengan sengaja melukai dirinya sendiri dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Bunuh diri terbagi 3 kelompok. Yang mana yang satu adalah isyarat bunuh diri. Isyarat bunuh diri ini contohnya pasien itu tanpa percobaan atau tanpa adanya ancaman. Contohnya pasien itu mengalami harga diri rendah. Yang kedua yaitu ancaman bunuh diri. Ancaman bunuh diri ini pasien atau klien sudah melontarkan kata-kata yang mencerminkan dia itu akan melakukan bunuh diri. Lalu yang ketiga adalah percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri itu pasien itu sudah melakukan suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut itu sudah mengarahnya pada bunuh diri. SP1 pada resiko bunuh diri yang pertama adalah kita mengidentifikasi beratnya masalah pada klien. Yang kedua yaitu kita mengamankan lingkungan klien dari benda-benda yang berbahaya. Yang ketiga kita melatih atau mengajarkan klien untuk berpikir positif. Yang keempat kita melakukan atau membuat jadwal latihan berpikir positif, yaitu mungkin sekitar 5 kali dalam sehari. Baiklah, untuk lebih lanjut dan lebih detailnya, mari kita praktekkan secara langsung. Yang pertama, kita masuk ke dalam tahap orientasi. Tahap orientasi itu sendiri terdiri dari perkenalan, lalu kita validasi perasaan klien, dan ketiga kita melakukan kontra waktu yang akan dilakukan. Langsung saja kita praktekkan pada klien. Yang pertama kita masuk pada fase orientasi. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya perawat Maulinda yang berjaga pada pagi hari ini, yang bertugas untuk menjaga ibu. Oh ya, sebelumnya ini usianya 18 tahun ya. Sukanya dipanggil ibu atau mbak? Dipanggil mbak. Oh, dipanggil mbak. Namanya mbak siapa? Mbak Desi. Oh, mbak Desi. Kalau misalkan kita pagi hari ini berbincang-bincang ya mungkin sekitar 5-10 menit. Apakah mbak Desi bersedia? Ya, bersedia. Bersedia ya. Kita berbincang-bincangnya di sini atau di taman saja? Di sini saja. Di sini saja ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk pada fase kerja. Mbak Desi, kejadian apa sih yang membuat Mbak Desi itu bisa melakukan hal tersebut? Maksudnya itu mencoba bunuh diri. Apa sih kejadian apa yang menimpa Mbak Desi? Iya, itu saya kan frustasi karena 1 bulan yang lalu calon suami saya itu tiba-tiba membatalkan pernikahan kita, dan di saat usia saya 5 tahun orang tua saya bercerai dan saya tinggal sama ayah saya, dan ternyata 2 bulan yang lalu ayah saya meninggal. Jadinya saya berpikir tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, jadinya saya memutuskan untuk bunuh diri saja. Baiklah, sepertinya memang Mbak Desi perlu pendampingan dari kami. Maka dari itu saya mendapat di sini ada infonya bahwa tetangganya Mbak Desi yang mengirimkan Mbak Desi ke rumah sakit ini. Nah, dengan tindakan tersebut berarti itu tetangga Mbak Desi itu berarti masih sayang dengan Mbak Desi. Jadi Mbak Desi jangan pernah berpikir bahwa Mbak Desi tidak punya siapa-siapa lagi. Itu contohnya tetangga pada sayang kepada Mbak Desi ya. Oke, kalau begitu saya coba cek dulu ya di kamarnya Mbak Desi. Saya melihat apakah ada benda yang membahayakan. Saya sudah mengecek kamar
Mbak Desi. Sekarang Mbak Desi sudah aman di sini, sudah tidak ada benda-benda lagi yang membahayakan. Oh ya, saya mau tanya Mbak Desi. Mbak Desi tuh hobinya apa sih? Hobinya itu ya melukis, Melukis, berenang, berenang. sama suka merangkai bunga. Oh iya, melukis itu hebat loh Mbak Desi. Mbak Desi bisa melukis karena nggak semua orang itu bisa melukis. Oh iya Mbak Desi, jadi mulai sekarang Mbak Desi itu harus sering-sering memikirkan hal-hal yang positif. Terus mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya tadi Mbak Desi kan sukanya melukis, ya nggak apa-apa Mbak Desi melukis aja kayak gitu ya Mbak Desi. Terus Mbak Desi jangan pernah merasa putus asa. Mbak Desi harus tetap semangat. Mbak Desi jangan pernah berpikir bahwa Mbak Desi itu tidak punya siapa-siapa. Mbak Desi masih punya tetangga-tetangga yang baik. Yaitu contohnya keluar tetangganya membawa Mbak Desi ke rumah sakit ini itu karena nggak mau Mbak Desi itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus masalah yang ditinggalkan oleh kekasihnya itu berarti sebuah itu adalah salah satu rencana dari Allah agar Mbak Desi itu dijauhkan dari orang-orang yang tidak tepat ya. Jadi mulai sekarang Mbak Desi pikirkanlah hal-hal yang positif ya. Bagaimana itu Mbak Desi bisa melakukannya sehari 5 kali ya, dijadwalkan ya. Ya itulah tadi dimana kita sudah memasuki fase kerja, dan untuk selanjutnya kita memasuki pada fase terminasi. Fase terminasi itu sendiri yaitu kita menanyakan kembali perasaan klien setelah kita berbincang-bincang. Yang kedua, kita melakukan kontrak waktu yang akan datang dan merencanakan tindak lanjut. Mari kita praktekkan. Mbak Desi, gimana setelah kita berbincang-bincang tadi? Bagaimana perasaan Mbak Desi? Jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, saya sangat bersyukur karena udah dapat dampingan dari Mbak. Ya, terima kasih. Besok kita lakukan berbincang-bincang lagi ya Mbak Desi ya, mungkin jamnya mungkin sekitar jam 10. Apakah Mbak Desi bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk waktunya juga mungkin sekitar 5-10 menit itu lagi. Dan tempatnya Mas di sini juga Mbak Desi atau berganti? Di sini saja. Di sini saja. Oh ya. Untuk rencana tindak lanjutnya itu tadi yang Mbak Desi harus sering-sering berpikir hal-hal yang positif dan melakukan hal-hal yang positif. Berpikir hal-hal yang positif ya paling tidak 5 kali sehari, 5 kali dalam sehari ya. Nah itu tadi caranya kita memberikan SP1 pada klien dengan resiko bunuh diri. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.